Halo, aku Riva. Pada episode 1 ini, aku akan membacakan buku dengan judul Jangan Membuat Masalah Kecil di Tempatnya Jadi Masalah Besar, karya Richard Carlson, PhD. Part 1, Jangan Takut, Bahagia. Banyak orang tidak rela membiarkan dirinya merasakan nikmatnya hidup sebagai orang yang bersemangat tinggi, ceria, penuh inspirasi, santai, atau bahagia. Terutama ketika sedang bekerja. Bagi saya, ini salah satu bentuk penyangkalan diri yang sangat tidak menguntungkan. Tampaknya ada sejumlah besar orang yang takut akan terkesan sebagai orang yang berbahagia di mata orang lain. Misalnya, di mata para mitra kerja, klien, dan atasan. Bahkan, mereka menganggap orang yang santai atau senang atau bahagia pasti bukan pekerja keras. Logikanya kira-kira begini. Jika mereka kelihatan bahagia, orang lain bisa mengira bahwa mereka puas dengan keadaan mereka, sehingga kurang memiliki motivasi untuk berprestasi dalam pekerjaannya atau untuk bekerja lebih dari biasanya. Mereka pasti tidak sanggup bertahan hidup dalam lingkungan yang kompetitif. Saya sering diminta menjadi pembicara di perusahaan-perusahaan tentang cara mengurangi stres dan hidup lebih bahagia. Pada sejumlah acara semacam itu, orang yang mengundang saya untuk berceramah bertanya kepada saya dengan nada khawatir. Apakah saya akan mendorong para karyawannya menjadi begitu bahagia sampai mereka lupa batas? Saya tidak bercanda. Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Omong kosong bila ada yang mengatakan bahwa orang yang santai dan bahagia pasti kurang punya motivasi. Sebaliknya, orang bahagia hampir selalu orang yang mencintai pekerjaannya. Berulang kali terbukti bahwa orang yang mencintai pekerjaannya sangat termotivasi oleh antusiasmenya sendiri untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan prestasi. Mereka pendengar yang baik dan memiliki kemampuan belajar tinggi. Selain itu, pekerja yang bahagia sangat kreatif, berwibawa, mudah bergaul, dan anggota tim yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak bahagia sering terhambat oleh ketidakbahagiaan atau stresnya sendiri yang menjauhkan mereka dari sukses. Orang yang kaku dan tertekan sering menjadi penghambat dan sulit untuk diajak kerjasama. Mereka kurang motivasi karena terlalu sibuk dengan masalah-masalah mereka sendiri, kurang waktu, dan stres. Orang yang tidak bahagia sering merasa menjadi korban orang lain dan kondisi kerjanya. Sulit bagi mereka untuk berorientasi kepada solusi, karena segala sesuatu dipandang sebagai kesalahan orang lain. Selain itu, mereka biasanya anggota tim yang buruk karena sering mementingkan diri sendiri dan sibuk dengan masalah-masalahnya sendiri. Mereka bersikap defensif dan hampir selalu bukan pendengar yang baik. Kalaupun sukses, itu bukanlah karena ketidakbahagiaannya. Kenyataannya, jika seseorang yang tidak bahagia dan tertekan dapat belajar menjadi lebih bahagia, ia akan menjadi lebih sukses lagi. Saya merasa strategi ini sungguh luar biasa sebagai pembuka buku ini. Karena salah satu sasaran saya adalah meyakinkan Anda bahwa tidaklah keliru jika kita bahagia, bersikap ramah, sabar, lebih santai, dan pemaaf. Itu keuntungan besar, baik secara pribadi maupun profesional. Anda tidak akan lupa batas, juga Anda tidak akan hanya menjadi figuran. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak akan menjadi orang apatis, tidak peduli, atau tanpa motivasi. Bahkan sebaliknya,
Anda akan merasa lebih terinspirasi, lebih kreatif, dan lebih bergairah untuk memberikan sumbangan lebih besar daripada yang sekarang telah Anda lakukan. Solusi dan peluang akan hadir di depan Anda, sementara orang lain hanya menemukan masalah. Begitu pula, bukannya putus asa karena kemunduran atau kegagalan, Anda akan tangguh dan balik lagi dengan cepat. Anda akan memiliki energi tambahan, akan mampu bekerja di pusat badai sekalipun. Dan karena Anda tampil begitu tegar, Anda akan menjadi orang yang dicari setiap kali ada keputusan penting yang harus dibuat. Anda akan naik ke puncak. Jika Anda tidak takut bahagia, hidup Anda akan segera berubah. Hidup dan pekerjaan Anda akan semakin bermakna dan akan Anda alami sebagai petualangan yang luar biasa. Anda akan disukai oleh banyak orang dan tanpa keraguan, Anda akan jauh lebih jarang mempersoalkan masalah-masalah kecil dalam pekerjaan. Sekian untuk part 1. Sampai jumpa di episode 2.